Oke, selamat pagi anak-anak. Shalom, apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Gimana tadi ulangan SBM-nya? Bisa enggak? Iya bisa ya. Oke, hari ini kita lanjut pelajaran kita. Sekarang kita lanjut pelajaran kita matematika ya. Kita sudah masuk di tema 4 ya, di tema 4. Yang pertama yaitu menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya diketahui. Kemudian yang kedua, menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Yang ketiga, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Dan yang keempat adalah menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Iya, jadi dalam pelajaran ini kita langsung selesaikan satu tema ya, tema 4. Karena minggu depan tanggal 30 November kita akan ujian akhir semester ya. Jadi anak-anak sarankan supaya lebih fokus lagi belajar, lebih serius supaya materi ini bisa dipahami ya, dan nanti di ujian bisa mengerti dan dapat menyelesaikan soal dengan baik dan memperoleh nilai yang bagus, memuaskan ya. Iya, jadi walaupun kesannya kita ini seperti harus dikejar-kejar ya, tapi semangatlah, tinggal 2 minggu lagi, 3 minggu lagi ya, kita akan libur nanti, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi semangat ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut materi kita. Yang pertama yaitu menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya diketahui. Nah, cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Pilihlah sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Kurangilah bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih sebelumnya. Coba perhatikan contohnya. P ditambah Q sama dengan 280. Tentukan nilai P dan Q. Penyelesaiannya yaitu tentukan nilai P terlebih dahulu, yaitu bilangan yang lebih kecil dari 280 atau bilangan yang diketahui ya. Misalnya P itu adalah 150. Iya, kemudian setelah itu tentukan nilai Q dengan cara yaitu mengurangkan tadi hasil jumlah antara P dan Q dengan nilai P yang sudah kamu tentukan ya. Berapa tadi nilai P tambah Q? Hasilnya adalah 280. Kurangkan dengan P tadi berapa sudah kamu tentukan? Yaitu 150. Nah, setelah itu tentukan nilai Q di mana Q sama dengan 280 kurang P. P tadi sudah diketahui, sudah kita buat yaitu 150. Maka Q adalah 280 dikurang 150. Jadi hasilnya adalah 130. Jadi nilai P adalah 150 dan Q sama dengan 130. Nah, gimana menentukannya supaya itu benar? Jumlahkan jumlah P dan Q. Tadi kan contohnya P tambah Q sama dengan 280. Jadi 150 tambah 130 itu adalah 280. Jadi sudah benar ya. Oke. Kita lanjut yang bagian B, yaitu menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Selisihnya tadi yang pertama penjumlahannya diketahui, sekarang selisihnya ya. Nah, seperti pada operasi penjumlahan, kita juga dapat menyatakan suatu bilangan sebagai hasil pengurangan dari dua bilangan cacah.
Untuk mempermudah pengerjaan, gunakan lawan dari pengurangan, yaitu operasi hitung penjumlahan. Nah, langkah-langkah untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Kemudian, yang kedua, lakukanlah penjumlahan antara bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih sebelumnya. Ya, seperti di penjumlahan itu tadi ya. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya A dikurang B sama dengan 120. Tentukan nilai A dan B masing-masing. Penyelesaiannya yaitu tentukan nilai B terlebih dahulu. Misalnya B sama dengan 70. Nah, setelah itu tentukan nilai A, di mana A adalah 120 ditambah B. Iya, karena kan dia pengurangan, jadi harus lebih besar dia ya. Nah, setelah itu temukan nilai A, di mana A sama dengan 120 ditambah B. B tadi sudah kita misalkan 70, maka A sama dengan 120 ditambah 70 sama dengan 190. Jadi nilai A itu adalah 190 dan nilai B adalah 70. Coba kita kurangkan, 190 dikurang 70 hasilnya adalah 120. Jadi benar ya. Ikuti langkah-langkah yang tadi itu, terserah kamu membuat angkanya, tapi harus sesuai, jangan jadi lebih besar hasil nilai B daripada nilai A, padahal dia pengurangan ya, nanti hasilnya nggak dapat. Bisa ya, paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh berikut. Coba lihat, kertas yang tersedia dikurang kertas yang dipakai, yang terpakai sama dengan kertas tersisa. Lihat itu, kertas yang tersisa adalah 40. Nah, buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal, tentukan banyak kertas terpakai, sehingga hasilnya 40 ya. Coba lihat. Yang pertama itu sudah seperti contoh, yaitu 50 dikurang 10. Yaitu sama dengan 40. Kemudian coba yang lainnya. Yang penting hasilnya jadi 40. Langkahnya yaitu yang tersedia pasti yang lebih banyak dan yang terpakai lebih sedikit karena masih ada yang sisa. Jadi yang kedua adalah 60 dikurang 20 sama dengan 40. Kemudian yang nomor 2 yaitu 55 dikurang 15. Jadi kertas yang tersedia adalah 55, kertas yang terpakai adalah 15, yang tersisa adalah 40. Semuanya sisa harus 40. Nah, yang ketiga yaitu kertas yang tersedia 70, yang terpakai 30, hasilnya tetap 40. Kemudian selanjutnya yang keempat, kertas yang tersedia 45 dikurang dengan yang dipakai 5, maka yang tersisa adalah 40. Mudah ya? Nah, kemudian yang kelima, kertas yang tersedia 65 kemudian dikurang dengan kertas yang terpakai 25. Jadi hasilnya semua 40. Jadi bisa ya. Jadi terserah kamu menentukan angkanya itu. Yang penting hasilnya
benar, sesuai hasil yang sudah ditentukan, ya. Oke, kita lanjut yang bagian C, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Ini perkalian, tadi penjumlahan, pengurangan, sekarang perkalian. Nah, sebuah bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari dua bilangan cacah. Seperti pada penjumlahan dan pengurangan, kita dapat mempermudah pengerjaan dengan menggunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari operasi hitung perkalian, yaitu pembagian. Nah, langkah-langkah untuk menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Kemudian yang kedua, lakukan pembagian antara bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih sebelumnya. Oke, lihat contohnya. A dikali B sama dengan 125. Tentukan nilai A dan B masing-masing. Nah, penyelesaiannya adalah tentukan nilai B terlebih dahulu yang merupakan pembagi dari 125. Iya, jadi misalnya B itu kita buat nilainya 5. Nah, setelah itu tentukan nilai A di mana A sama dengan 125 dibagi B. Ya, B berarti B tadi sudah kita tentukan 5, maka A sama dengan 125 dibagi 5, hasilnya adalah 25. Jadi 25 dikali 5 itu adalah 125. Oke, sampai situ paham ya? Nah, ini bisa buka buku tematiknya. Ayo berlatih ya. Nah, yang selanjutnya coba lihat contohnya, yaitu 10 dikali 80 sama dengan 800, maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Nah, tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Hasilnya tadi sudah ditentukan, yaitu berapa? 800 ya. Jadi semua hasilnya harus 800. Tadi yang pertama sudah ada 10 kali 80. Kemudian selanjutnya adalah 100 kali 8. Kemudian 50 dikali 16. Hasilnya adalah 800. Kemudian 40 dikali 20. Selanjutnya 32 dikali 25. Dan yang berikutnya adalah 160 dikali 5. Jadi hasilnya semua 800. Jadi ini kemungkinan perkalian-perkalian yang bisa kita buat untuk menghasilkan nilai yang sama, yaitu 800. Oke, kita lanjutkan yang bagian D. Menentukan dua bilangan hasil pembagiannya diketahui. Menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui, ya. Nah, sebuah bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil pembagian dari dua bilangan cacah. Kita dapat mempermudah pengerjaannya dengan menggunakan operasi hitung perkalian yang merupakan lawan dari operasi hitung pembagian. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan dua bilangan yang hasilnya diketahui adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pilihlah sebarang bilangan pengali. Sembarang maksudnya ya. Kemudian kalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh. Contohnya A dibagi B sama dengan 12. Tentukan nilai A dan B masing-masing. Tentukan nilai B, yaitu sebarang bilangan pengali. Misalnya B sama dengan 8. Tentukan nilai A, di mana A sama dengan 12 kali B. B tadi sudah ditentukan, yaitu 8. Kemudian berarti hasilnya adalah nilai A adalah 12 dikali B. Sama dengan 12 kali 8. Hasilnya adalah 96. Jadi jika nilai A 96 dan nilai B sama dengan 8, jadi kita sudah dapat hasilnya ya, oke. Kita lanjut. Ayo berlatih. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Tadi banyak kelurahan ada 10, banyak bibit ada 7. Jatah untuk satu kelurahan itu adalah berapa ya? Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Nah, yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan, yaitu banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Tadi banyak kelurahan itu ada berapa? 10 ya. Sedangkan banyak bibit ada 7. Nah, jadi kita bagikan antara banyak bibit dengan jatah pohon. Hasilnya yang pertama yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi banyak kelurahannya tetap 10. Kemungkinan lain yaitu banyak bibit ada 30. Kemudian jatah pohonnya per kelurahan 3. Jatah pohonnya ya, satu kelurahan 3, maka banyak kelurahan sama dengan 10. Oke, sekian pelajaran kita anak-anak. Coba diulang-ulang lagi ya, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap belajar, jangan lupa ulang-ulang pelajarannya sampai benar-benar mengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.